Bapa yang baik, kami berterima kasih ya Tuhan, karena hidup yang kami jalani, hidup yang terus ditopang oleh firman Tuhan. Sehingga ketika kami menjalani hidup ini, melalui pujian, melalui perenungan secara pribadi, melalui mimbar Tuhan, berulang kali Engkau Allah menjagai kami. Berulang kali Engkau Allah mengingatkan kami untuk bagaimana kami seharusnya menjalani hidup sebagai orang-orang percaya. Kami tahu Tuhan, terkadang Engkau mendapati kami tidak setia. Engkau mendapati kami melakukan hal-hal yang di luar daripada perkenan-Mu. Namun kami bersyukur Tuhan, ketika kami datang kembali kepadamu, Engkau Allah adalah Allah yang selalu membuka tangan-Mu untuk memeluk kami. Engkau Allah yang selalu menepuk pundak kami, menepuk punggung kami dan berkata, kalau Engkau telah masuk di dalam bagian daripada anugerah-Mu, maka aku adalah Allah yang menyertai. Aku tidak akan membiarkan Kau sendiri. Tuhan, ketenangan demi ketenangan kami peroleh dari pelukan kasih-Mu, dari tepukan-tepukan kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Namun kami menyadari terkadang kami menjadi orang-orang yang tidak tahu diri. Kami menjadi manusia yang menikmati tepukan Allah, menikmati sandaran kepada Allah, kepada Engkau Tuhan. Lalu kami melakukan lagi hal yang jahat, hal yang tidak menyukakan hati-Mu. Ingatkan kami Tuhan, anugerah itu bukan untuk dipermainkan, tetapi itu bersifat pemberian yang datang daripada Tuhan. Harus kami sikapi dengan sangat baik, karena hidup ini bukan lagi milik kami. Sewaktu-waktu, kapanpun Engkau bisa mengambil kami dari dunia ini. Tatkala itu menjadi bagian kami, giliran kami, maka biarlah ketika hal itu terjadi, Engkau mendapati kami setia. Sehingga ketika kami bertemu dengan Engkau, Engkau tidak berkata, siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Tetapi Engkau berkata, mari masuklah dalam kerajaan-Mu. Karena Engkau Allah mengenal kami, karena kami berusaha seantero hidup kami dengan meminta pertolongan Tuhan. Untuk bagaimana kami menjalani hidup seperti yang Kau kehendaki. Berkati firman, berkati hamba. Terima kasih, berkati juga kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Siang, apa kabarnya? Baik ya, kita sudah masuk di dalam bulan Februari, bulan yang kedua. Saya rasa kemungkinan besar sebagian kita merasa waktu itu sangat cepat berlalu. Saya sendiri walaupun mengikuti setiap tanggal, tapi hari ini saya merasa sudah Februari. Terus ada latar belakang dong yang dihias oleh grup bunga mimbar ya. Keren saudara? Nanti menjadi backdrop untuk kita boleh foto ya, kita boleh mengambil menjadi ucapan ya tersendiri ya. Tapi ya waktu ini kita tidak pernah bisa mengulang, waktu kita tidak pernah bisa tahan karena waktu itu terus bergulir ya. Tinggal bagaimana saya dan saudara mengisi waktu itu dengan baik. Hari ini tema firman Tuhan adalah alasan aku hidup adalah untuk melayani-Mu. Firman Tuhan kita baca bersama, saya akan membaca buat kita. Dari Filipi pasal 1 ayat 20 hingga ayat yang ke-26. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, merenungkan dan menyimpannya di dalam hidup mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, apa itu alasan? Saya rasa kebanyakan kita sudah mengerti ya. Apa itu alasan? Alasan adalah dasar, landasan, motivasi atau sebuah dasar asas yang dimana ketika seseorang mau memberikan penjelasan yang melatar belakangi tindakan dia atau yang melatar belakangi keputusannya, yang melatar belakangi pemikirannya.
Maka dia akan memberikan alasan. Ya, kenapa kamu memberi pengemis itu uang? Ya, alasannya karena saya dulu pernah merasa begitu susah untuk cari makan. Sehingga setiap kali saya melihat orang yang membutuhkan atau meminta-minta, hati saya tergerak untuk memberi. Gitu ya. Kenapa kamu mengambil keputusan yang begitu dramatis? Ya, kenapa kamu tidak menunggu ini dan itu dulu? Ya, karena kalau saya tidak mengambil, jadi selalu ada sebuah penjelasan dari alasan yang diberikan. Ya, ketika seseorang menjelaskan kenapa dia begini, itu alasannya, saudara. Ya, nah alasan ini adalah sesuatu yang mau menjadi sebuah kekuatan menunjukkan bahwa kenapa saya melakukan hal ini, kenapa saya berpikir begini, kenapa saya berbicara tentang hal ini, karena ada sebuah alasan. Nah, ketika kita bicara tentang alasan aku hidup adalah untuk melayani, ya seharusnya ada sebuah pendorong, sebuah penjelasan yang mengatakan bahwa kenapa saya harus hidup untuk melayani. Ya, saudara ya. Nah, ketika kita bicara tentang alasan, maka di dalam detailnya, alasan itu juga menyakup pengertian sebagai dasar atau motif atau bukti atau sebuah keterangan, gitu ya. Jadi sebuah penjelasan yang lebih detail kita bisa menggunakan itu menjadi sebuah bukti, sebuah keterangan, sebuah pembenaran dan lain sebagainya, ya. Dan hidup saya dan saudara ini penuh dengan alasan, betul? Ketika kita mengambil sebuah keputusan, ketika kita berbicara, ada orang-orang yang bertanya, kok kamu begitu? Maka kita akan memberikan sebuah alasan. Walaupun mungkin ada 1-2 kali kita merasa, oh ya nggak tahu, taunya saya pengen aja. Alasannya karena saya pengen sebenarnya, begitu ya. Walaupun dia bilang saya nggak tahu, kenapa saya begitu. Tapi ya karena saya pengen itu juga sebuah alasan, saudara. Ya, nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang tema kita hari ini, alasan aku hidup adalah untuk melayani. Pertanyaannya, bagaimana saya dan saudara akan membangun alasan untuk melayani atau tidak melayani? Ya, ketika saudara ditanya kok nggak pelayanan, maka saudara pasti akan membangun sebuah alasan. Karena, gitu ya. Kenapa kamu melayani? Karena, gitu ya. Kemarin dalam satu bimbingan pribadi dengan anak-anak ECS yang hari ini sebentar lagi mereka akan diteguhkan menjadi pengurus dan hari ini mereka juga ulang tahun, gitu ya. Nah, lalu satu orang bilang begini. Saya itu sempat dalam satu keadaan saya down, dia bilang gitu ya. Dalam satu keadaan saya itu terpuruk sekali gitu ya. Tapi jadwal saya melayani gitu loh. Terus saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan gimana saya mau melayani? Saya lagi bad mood, saya lagi tidak oke-oke saja. Kamu tahu Tuhan bahwa saya lagi tidak dalam keadaan baik-baik saja. Saudara, ketika dia mencoba mengajukan argumen ini kepada Tuhan. Dan seolah-olah dia mau tidak melayani karena ada alasan yang bagi dia ini penting. Karena seseorang kalau melayani moodnya gak bagus, kan gak bagus juga saudara. Nanti mukanya cembetut atau bicaranya kelihatan bagus gini. Tapi seperti kayak tidak selaras dengan apa yang sedang dia alami gitu ya. Dan di dalam pergumulan dia memenangkan pergumulannya. Ya, karena dia punya alasan yang dia bangun ya, nanti kita bicarakan ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini Paulus ketika kita membicarakan Filipi ya, Filipi pasal yang 1 ayat 20 sampai 26 ini, Pendeta Jenik yang memimpin kelas persiapan ini memberikan sebuah kalimat, sebuah kata, 2 kata gitu ya. Ini Paulus dalam keadaan yang bingung kudus. Kenapa bingung kudus? Ya, lalu ada satu teman hamba Tuhan yang kemudian memberi komentar, wah tertarik tuh dengan bingung kudus. Apa maksudnya bingung kudus? Nah, ketika kita membaca bagian firman Tuhan daripada Filipi tadi, dikatakan Kristus nyata dan dimuliakan dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Oke? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia itu, berarti aku harus bekerja memberi buah. Oke. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Ya. Jadi ada mati, ada hidup. Kalau mati aku bersama dengan Kristus, itu happy, itu kesukaan, itu keuntungan, itu kebahagiaan. Karena mati di dalam Kristus, saudara. Tapi dia juga bilang ada hal yang ketika dia bergumul ya, hal yang dia gumulkan yaitu kalau aku harus hidup, maka aku harus hidup memberi buah. Jadi ada kematian yang bersama dengan Kristus itu membahagiakan, finish. Kita bicarakan itu pada waktu kemarin ada kedukaan Ko Afan. Saya kebetulan menyampaikan firman juga, saya mengatakan bahwa
It is finished, it is well, saudara, bagus banget. Banyak orang yang bilang enak ya matinya ya, gak bikin susah orang, gak perlu biaya yang harus banyak untuk rumah sakit, gak perlu sampai kesesakan dan sebagainya. Dia izin pagi, sorenya bosnya udah langsung dapat bahwa dia udah meninggal. Pagi diizinin sakit, saudara, sakit perut doang gitu ya. Cukup kayaknya enak gitu ya. Paulus bilang, aku mati bersama dengan Kristus, itu keuntungan. Ya, itu sebuah keuntungan ya. Tapi ketika aku hidup, maka aku hidup juga harus menjadi berkat, menjadi buah. Jadi mana yang aku harus pilih? Ini menjadi sebuah pergumulan. Lalu kalau Filipi 3 ayat 10, Filipi 3 ayat 10 itu mengatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini disebut obsesi kudus, saudara. Saudara pernah dengar tahun 1994 di Toronto di sana ya, ada satu gereja yang bernama Airport Vineyard Toronto. Itu heboh dan mendunia, saudara, karena ada satu teologi yang diberikan tentang tertawa kudus. Jadi mereka kalau mereka Sunday service-nya ibadah minggu itu, mereka akan tertawa dan itu kayaknya Roh Kudus itu sedang bekerja. Gitu ya. Sampai itu merebak dan mempengaruhi beberapa gereja-gereja di dunia. Bahkan Indonesia juga terkena dampak. Ada yang kemudian mereka mengambil itu dan mereka melihat bahwa ini bagus gitu ya. Tapi ternyata ada hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam kehidupan iman dan akhirnya itu selesai gitu ya. Suka begitu ya, pengajaran-pengajaran yang nggak benar itu timbul aja di mana-mana dan herannya selalu ada pengikut. Ya, nah tertawa kudus, tapi ini yang kita bicara adalah bingung kudus gitu ya. Artinya dia juga bingung, aku kalau mati nggak apa-apa. Tapi aku kalau hidup, maka hidupku ini harus bekerja memberi buah. Dan dia melihat, ini yang lebih perlu. Mati bersama Tuhan lebih baik. But kalau aku dalam kehidupanku ini, maka ada yang lebih perlu yang aku harus kerjakan. Memberi buah, melayani. Tapi kalau saya dan saudara melihat apapun yang menjadi bingungnya Paulus selalu kembali bermuarakan kepada apa? Kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus ya. Dan dikatakan karena dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kristus dimuliakan. Ayat yang ke-20a mengatakan Kristus dimuliakan, nyata dimuliakan di dalam hidupku maupun matiku. Jadi tidak menjadi penting bagi dia. If kalau Tuhan panggil hari ini, it's okay. If kalau Tuhan membiarkan saya hidup, okay juga. Kenapa? Ya karena semuanya akhirnya dia lihat bermuarakan kepada kemuliaan bagi Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Saya mengajak kita kembali melihat kepada bagian firman Tuhan dari 1 Timotius 1 ayat 14 sampai 17. Dikatakan begini, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya dan seterusnya. Saudara ketika berbicara tentang seorang Paulus yang hidup melayani saudara. Alasan yang dibangun itu adalah anugerah. Dari 1 Timotius 1 ayat 14 sampai 17, saya dan saudara baru saja membacakan bahwa dikatakan begini. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara merekalah akulah yang paling berdosa. Kata paling itu kan selalu menunjukkan lebih daripada yang lain. Aku paling, berarti ada yang tidak paling gitu ya. Aku paling gitu ya. Aku paling berdosa, berarti dia merasa dia yang paling berdosa di antara orang lain. Nah, pengertian Paulus tentang hidup lama, hidup baru menjadi sebuah alasan bagi dia untuk melayani Kristus. Karena hidupku bukan lagi keuntungan, dia bilang ya. Hidup matiku adalah bersama dengan Kristus. Nah saudara, ketika berbicara tentang alasan yang dibangun oleh Paulus ini dia tahu bahwa hidup lamanya itu seperti apa. Saya dan saudara kan mengerti cerita Damsyik. Cerita bagaimana Paulus masuk ke dalam kota Damsyik lalu di gerbang, dia ditahan. Lalu dia menjadi buta selama beberapa hari, lalu dia dijenguk oleh Ananias, lalu diperkatakan tentang
kasih Tuhan. Lalu ketika Tuhan memberitahukan kepada Ananias, kamu pergi beritakan kepada Paulus. Lalu Ananias bilang, yang benar aja, itu seorang pembunuh, itu seorang penjahat. Saudara bayangin, diutus di tengah-tengah orang yang penjahat yang selama ini kalau dengar namanya keder gitu ya. Tapi Tuhan bilang, pergi, kamu sampaikan kepada dia dan akan ada sebuah perbuatan besar yang aku akan beritakan melalui dia. Saudara, kehidupan lama menuju kehidupan baru. Dari orang yang kelihatannya gagah perkasa tapi penuh dengan kekejaman. Menjadi orang yang tiba-tiba berbelas kasih. Sehingga dia begitu masuk ke dalam komunitas orang-orang percaya. Orang-orang ini curiga banget. Kenapa? Lu pembunuh, kamu penjahat. Kamu orang yang jahat, kamu orang yang gak bisa dipercaya. Kenapa tiba-tiba ada di sini? Walaupun sudah diberitakan bahwa ada seseorang yang telah dijamah oleh Tuhan. Tapi ketakutan manusia itu tetap ada. Jadi saya berpikir pada waktu dia masuk dalam komunitas orang-orang percaya, bagaimana ya mereka bersikap. Firman Tuhan katakan mereka tidak semua menerima langsung, saudara. Tapi dia gak peduli, karena dia punya sebuah reason, sebuah alasan. Aku telah menjadi orang yang diperbaharui. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Itu semua tulisan-tulisan Paulus kepada jemaat di Kolose, Galatia, Filipi. Wow. Satu gambaran bahwa aku telah berubah, aku telah dijamah oleh Tuhan. Dan hidupku bukan tentang aku lagi. Nah, ini sebuah kehidupan yang telah diubah, saudara. Mari saya dan saudara diam sejenak coba. Pikirin hidup kita waktu belum kenal Tuhan. Coba pikirin tentang hidup kita waktu belum mengenal Tuhan. Saudara rasa sama apa tidak sama? Ayo colek teman biar bangun, ada yang tidur soalnya. Bangun, disuruh pikir nih. Coba pikirkan, hidup lama saya, hidup baru saya. Hidup saya belum mengenal Tuhan, hidup saya telah mengenal Tuhan. Alasan yang dibangun oleh Paulus ketika dia berbicara tentang hidup yang melayani, hidup yang bukan aku lagi, satu saudara, anugerah. Karena anugerah keselamatan, karena anugerah kehidupan, karena dilahirkan baru, karena dipercayakan. Maka aku harus melayani. Kenapa? Aku telah hidup dalam anugerah. Aku telah hidup dalam pengasihan Allah. Aku telah hidup di dalam kemurahan Allah. Pendeta Jenik memberikan satu ilustrasi ya. Bahwa pendeta Beni Solehin itu kakak kelas kami gitu ya. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan, dia pernah menyinggung hal ini. Dia bilang begini, ada seseorang yang punya pandangan. Ya. Pandangan orang itu adalah kalau engkau mati berulang kali, engkau melayani, mati nih, hidup, melayani Tuhan. Engkau mati, engkau hidup lagi. Engkau melayani Tuhan, engkau mati, engkau hidup lagi. Berpuluh-puluh bahkan beribu kali. Tidak pernah bisa menyelesaikan atau menutupi anugerah itu. Kan kita kadang-kadang gini, oh kamu baik banget, kamu traktir saya, thank you loh ya. Besok-besok saya yang traktir. Lalu kita berpikir, dia traktir kita ya kurang lebih waktu makan itu ya 500-600 ribu, ya aku traktir lah yang 700-800. Oh Pak Po, bukan Pak Po, bahkan udah menutupi, bahkan lebih gitu ya. Jadi ya udah dia merasa dia udah balas budi. Udah selesai. Saudara, ketika kita bicara tentang hidup yang didasarkan oleh anugerah daripada Tuhan. Kita melayani nih seumur hidup kita. Wah, procol dari perut mami gak lama udah bisa ngomong melayani. Wah, keren amat gitu ya. Melayani sampai mati. Terus kita bangkit lagi, hidup lagi. Ya melayani gitu ya. Itu berulang kali, bahkan kalau terjadi tidak akan pernah bisa menyelesaikan seolah-olah membayar hutang kebaikan Tuhan. Karena hidup saya dan saudara ini hidup yang hanya oleh karena anugerah. Hanya oleh karena anugerah. Banyak orang tahu tapi tidak banyak orang menyadari. Banyak orang tahu tapi tidak banyak orang peduli. Loh, gak bisa. Saya bisa membangun hidup saya karena saya punya kapabilitas, saya punya kemampuan, saya orang baik, saya orang yang begini. Gak bisa. Kebaikan yang saudara tumpuk. Kalau saudara berinkarnasi, itu kepercayaan yang sono gitu ya. Berinkarnasi, hiduplah. Tidak akan pernah bisa membalas anugerah. Karena anugerah keselamatan hidup itu adalah berkat Tuhan. Tidak akan pernah mampu diupayakan oleh kebaikan berberapa banyak pun. Tidak akan pernah mampu dibayarkan oleh uang, oleh finansial, oleh waktu saudara. Kenapa? Anugerah adalah anugerah.
1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10 mengatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Sebuah kesadaran tentang hidup lamanya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang Allah menyertai. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang tahu tentang anugerah. Banyak orang tahu tentang kebaikan Allah. Banyak orang yang menerima kebaikan Allah dengan nikmatnya. Karena hidupku telah diselamatkan, aku tidak akan binasa. Banyak orang yang mempermainkan juga anugerah. Kenapa? Engkau telah menerima anugerah Allah. Telah menerima yang namanya keselamatan. Telah menerima yang namanya kebaikan. Tapi coba membangun hidup yang seperti apa? Anak-anak muda sekarang mereka banyak sekali terjerumus di dalam pergaulan-pergaulan bebas. Orang tua tidak bisa pantau lagi dengan baik. Kenapa? Gadget itu luar biasa. Wah, itu yang namanya menjelajah dunia internet itu sangat luar biasa. Belum lama ini ada seseorang yang bercerita bahwa dia mendengar teman-temannya itu bercerita, teman-teman pria, saudara. Itu anak-anak SMA, ya mereka berbicara. Lalu dua orang pria lagi bicara, mereka bilang, tahu enggak, si itu gay loh. Itu kalau gay, kalau maaf saudara, kalau mereka berhubungan bla 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 bla. Ini yang dua cewek ini dengar itu merah telinganya ya. Tapi siapa? Mereka dengar dari mana saudara? Apakah orang tua pernah menduduki anak, nak tak kasih tahu ya, nek gay itu gini loh, nek lesbian itu gini loh. Maybe orang tua juga merasa ini tabu, bukan hal yang perlu diomongin. Tapi realnya anak-anak saya dan saudara itu punya knowledge tentang itu loh. Saya begitu dengar gitu ya, saya cuma pikir, saya pernah cerita nggak ke anak-anak saya ya tentang hal begini ya. Jangan-jangan mereka tahu dari umum. Gitu ya. Belum lama ini saya juga bicara dengan seseorang. Jadi anaknya ini pacaran dengan orang yang bukan seiman. Dan sudah berjalan sekian tahun, 2, 3, 4 tahun mungkin ya, 3 tahun lah. Lalu saya cuma bilang, kenapa kamu membiarkan itu terjadi? Lalu dia bilang, saya udah warning loh Bu. Ingat loh ya, mama say no, mama say no, mama say no. Terus, ya sudah, hanya just say no, you know. Saudara tahu, lalu apa yang terjadi? Ya, sampai hari ini, saya bilang kamu tidak cukup hanya say no. Tapi terus mama-mama ini juga mengatakan kalau saya cuma say no, tapi saya terlalu keras, nanti dia tidak akan menjadi teman bagi saya. Dan saya bilang buktinya sudah berjalan 2-3 tahun ini, apa yang terjadi? Dia bilang saya takut Bu, tapi ya gimana? Saudara, saya berharap anak-anak kami di remaja, di pemuda dan umum, semua punya hikmat yang sama. Jangan pernah engkau berpikir terang dan gelap bisa bersatu. Jangan engkau pernah berpikir dengan pikiranmu yang berdosa, terang dan gelap bisa bersatu. Tidak akan pernah bisa bersatu. Harus berani berkata tidak untuk sesuatu yang memang tidak diperkenan Tuhan. Wah, kasih nasihat mah canggih. Saya bilang Tuhan, kalau anak saya begini gimana saya? Kira-kira saya bisa hebat gak ngomong ke orang itu gitu ya. Ya, bertahun-tahun dibiarkan dan sekarang wah itu berat sekali. Buntut-buntutnya suka ada 1-2 orang yang akhirnya mengambil keputusan. Ya gimana ya Bu ya, sudah terlalu lama. Wah, itu mempermainkan anugerah. Sehingga Paulus dengan keras mengatakan di dalam Korintus itu, karena akulah yang paling hina, aku tidak layak, aku yang menganiaya jemaat. Artinya dia mencoba mengungkapkan dosa-dosa dia. Ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras dan sebagainya. Saudara, ketiga ini saya perkatakan kepada diri saya. Heni, anugerah apa yang kamu telah terima dari Allah? Kejahatan apa sih yang ada dalam dirimu? Dosa apa sih yang kamu punyai? Dulu manusia lama kamu itu seperti apa? Gak berani saya ungkapkan di sini, saudara. Takut viral, ya. Tapi yang saya tahu dosa ya dosa, hal yang memalukan. Kenapa alasan saya tidak ungkapkan di sini? Memalukan, banyak hal yang nggak baik.
Banyak hal yang tidak bagus. Sombongan lah, keangkuhan lah. Terkadang mungkin berkata yang gak benar supaya image tetap bagus gitu ya. Lalu ketika saya melihat hidup saya di dalam Kristus, saya melihat saya berubah. Kenapa? Karena ada kasih karunia yang diberikan. Ada kasih karunia yang didatangkan dalam hidup saya. Sehingga saya menjadi orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Menjadi rekanan kerjanya. Menjadi rekan kerja bukan cuma dalam kehidupan pelayanan. Tapi dalam kehidupan mendidik anak-anak saya. Bagi saya itu apa? Rekanan. Karena Allah adalah partner saya. Dia yang memberitahu kepada saya, engkau harus mengajarkan hal ini berulang-ulang. Engkau berdiri, engkau duduk, kemanapun engkau pergi, engkau harus memberitakan tentang aku. Itu dia yang menjadi partner. Saya melihat itu anugerah. Kalau enggak, bagaimana kehidupan anak-anak saya dalam perjalanan? Bagaimana kehidupan rumah tangga saya? Bagaimana kehidupan saya? Pasti kacau beliau, kacau balau maksudnya. Ya. Nah, saya yakin ketika saudara coba membandingkan hidup lama saudara dan hidup baru saudara, pasti ada sebuah perbandingan yang jelas. Kalau warna itu warna yang kontras, merah putih, enggak abu-abu, gitu ya. Merah kuning, warnanya jelas berubah, biru hijau. Artinya ada sebuah perbedaan dalam hidup kita. Nah, Paulus mengalami hal itu. Dia mengalami sebuah perubahan dalam hidup. Alasan dia melayani hanya anugerah. Alasan yang kedua anugerah. Alasan yang ketiga juga anugerah. Sudah nanti membaca dari gembala yang ditulis oleh pendeta Jenny. Alasan pertama, kedua, ketiga anugerah. Tapi juga ada alasan di mana saudara tidak melayani. Betul apa betul? Alasan apa? Saya tidak mampu. Alasan apa? Biar saja orang lain. Alasan apa? Saya sudah melayani di tempat lain. Alasan apa lagi? Ya, saya nggak bisa, gitu loh. Di akhir daripada persiapan kami, pendeta Jenik memberikan dua hal. Pertama, kalau hidupmu engkau melihat pelayanan itu opsi, maka kemungkinan engkau bisa tidak melayani. Atau ketika engkau melayani, dasar daripada pelayanan itu tidak kuat. Mungkin untuk sebuah pencapaian, mungkin untuk nama, mungkin karena saudara merasa ya dipaksa, mungkin karena begini, mungkin banyak alasan saudara. Tapi kalau membangun pelayanan berdasarkan perspektif iman di hadapan Tuhan, maka alasan kita hanya satu, melayani. Kenapa? Karena perspektif yang kita bangun seperti yang Tuhan kehendaki. Aku telah menjadi orang yang diselamatkan. Aku seorang berdosa dan aku telah dilahirbarukan. Aku seorang yang hina tapi aku dipulihkan. Aku seorang yang berdosa yang tidak layak tetapi dilayakkan. Hal itu seharusnya menjadi sebuah dasar saya harus melayani. Udah, titik. Tidak perlu membangun alasan lain. Betul, saudara. Saudara, pelayanan itu sangat besar, sangat luas ya. Saya kembali kepada cerita tadi. Lalu ketika berbicara dengan orang itu tentang pelayanan, dia bilang ketika dia mau melayani, dia bergumul karena banyak hal di dalam diri dia lagi sedang terpuruk. Tapi terus Tuhan ingatkan dia, pelayanan ini kan tentang aku, bukan tentang kamu. Kalau tentang kamu, kemungkinan besar saya pun tidak ada di sini, saudara. Artinya apa? Alasan saya dan saudara itu kan banyak, bertumpuk. Keegoisan kita itu kan bertumpuk. Keinginan kita itu kan bertumpuk, lapis-lapis bahkan. Ya, kepentingan kita itu bertumpuk. Ya, yang selalu kalah kepentingan Tuhan. Karena Tuhan sepertinya tidak langsung protes. Karena Tuhan sepertinya tidak langsung berbicara. Jadi Tuhan itu Tuhan yang cincai. Ya, hingga hidup kita jadi capcai, campur aduk, gak karuan gitu ya. Coba kalau Tuhan setiap kali kita bertindak terus Tuhan hukum tar gitu ya, kayak perjanjian lama. Saya rasa semua takut langsung pelayanan walaupun reasonnya beda lagi gitu ya. Ya, perjanjian lama itu kan mengerikan. Allah yang bertindak langsung, Allah yang menyatakan diri langsung, Allah yang memberi hukuman itu langsung punya dar begitu saudara. Sehingga itu pun mereka masih dablek, betul nggak? Mereka masih nggak karuan membangun hidup. Padahal hukuman Allah itu langsung kepada mereka. Saya dan saudara hidup dalam zaman anugerah, perjanjian baru. Allah yang datang menjadi manusia dan menebus saya dan saudara. Itu amazing, saudara. Itu luar biasa. Tapi Allah seolah-olah tidak bertindak langsung. Sehingga membuat kita menjadi orang yang lengah. Jadi tidak waspada gitu loh. Kenapa?
ya nggak perlu, nggak ada teguran langsung. Paling yang negur Bu Heni, Pak Jenik, Pak Victor, Antoni atau siapa gitu loh. Nggak ada. Tapi kalau saya dan saudara duduk diam, mendengarkan suara Tuhan, atau berpikir, atau merenungkan hidup lama kita yang telah diperbaharui dalam hidup baru. Tidak mengenal Kristus menjadi mengenal Kristus. Tidak hidup di dalam anugerah menjadi hidup di dalam anugerah. Harusnya membuat saya dan saudara, tanda kutip, hidup dengan benar. Melayani dengan sungguh. Kan lagu itu, apa lagunya gimana? Melayani, coba semua. Melayani lebih sungguh. Lanjutannya, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Siapa lebih dulu melayani? Iya. Loh, pelayanan apa? Tuhan tidak pernah datang bawa saya kopi, Tuhan tidak pernah datang bawa saya makanan. Woi, layanan Tuhan adalah keselamatan. Hidup diperbaharui. Layanan yang luar biasa. Yang kalau kita hidup berulang kali, kita tidak pernah bisa membayar kebaikan itu. Anugerah itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari jadikan pelayanan bukan sebagai opsi, tapi bangunlah perspektif yang benar. Iman, perspektif iman yang benar membuat kita bisa melayani. Tidak lagi memilih untuk tidak melayani. Melakukan yang harus kita lakukan. Tidak lagi bingung terhadap apa yang harus kita lakukan. Ladang pelayanan itu luar biasa. Di Kebaktian Umum 1 tadi Pendeta Jenik memberikan sebuah ilustrasi. Ada seorang bapak tua yang ketiga anaknya orang yang berada. Mau memberi dia mobil, dia bilang aku mau minta mobil yang besar. Mobil elf gitu ya. Loh, orang tua kok minta elf, kenapa enggak minta mobil yang mewah, mobil yang nyaman, mobil yang empuk? Alasannya sederhana, karena aku mau melayani. Dia jemput orang-orang, teman-teman dia, orang-orang yang enggak punya kendaraan untuk pergi ke gereja. Mungkin pelayanan yang orang juga tidak terlalu tahu, tetapi menjadi berkat. Ya, mari saudara, lakukan bagian saudara. Jangan berhitung sama Tuhan. Jangan diam di tempat, jangan jalan di tempat, bergerak, move, saudara. Lakukan kegerakan itu. Tapi Bu Heni, masalahnya kalau saya lihat kolektor banyak, penyambut banyak, ini banyak, itu banyak. Saudara lihatnya banyak, sebenarnya orangnya itu saja gitu ya. Jadi ayo kita terlibat pelayanan. Saya nggak punya talenta ini, nggak punya talenta itu, tapi saya punya berkat yang lebih. Silakan. Saya tadi godain seorang di bawah ya, jadi dia bilang begini, oh saya mau apa itu namanya, lagi populer sekarang apa, gym ya. Wah saya mau cari PT-nya 2 orang, terus nyelutuk 1 orang. Kok banyak amat mau cari sampai 2 orang gitu ya. Saya bilang gak apa-apa, buang uang untuk memperoleh pelatih pribadinya lebih banyak gak apa-apa. Tapi tetap harus sama ketika engkau melakukan bagianmu kepada Tuhan. Terus dia gini, oh gitu, sama iyalah. Kamu mengeluarkan uang pribadi banyak dengan memenuhi hidupmu, enggak salah. Loh Tuhan kasih kamu lebih, monggo. Mau pergi ke sana sini, Tuhan kasih lebih, ayo silakan. Itu kan kamu punya, silakan. Tapi jangan lupa, karena itu dari Tuhan, tetap berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan memuaskan nafsumu, melupakan bagian yang Tuhan mau. Melupakan bagian yang Tuhan berikan. Saudara, apa sih alasan kita hidup untuk melayani dia? Apa alasan kita melayani dia? Anugerah. Anugerah. Boleh bilang kiri kanan? Aku melayani karena anugerah. Aku melayani karena anugerah. Sudah? Sudah bilang belum? Aku melayani karena anugerah. Kiranya Tuhan Yesus tolong kita. Semangat. Mari melakukan bagiannya. Saudara, kepergian saudara kita Ko Afan kemarin itu mengagetkan. Karena benar-benar tidak ada yang nyangka, Minggu masih ketemu, Rabu kita udah dengar gitu ya. Lalu ada teman di grup cuma bilang begini, ini dah hidup ini tidak ketebak gitu ya. Siapa aja bisa Tuhan panggil.
Lalu ada yang mulai cari-cari alasan, kenapa dia meninggal? Udahlah gak usah cari alasan, yang pasti sudah waktunya. Lalu seseorang tadi bercerita, kemarin anak buahnya itu keluar dari kantor, dia naik motor gitu ya, karena mau pergi untuk satu tugas gitu ya. Naik motor, lalu di sini ada truk yang lagi parkir. Mungkin saudara dengar ya, di daerah Sanggaran sana ada truk parkir, lalu ini ada mobil Pertamina gitu ya, atau mobil apa saya lupa gitu ya. Dia itu naik motor saudara. Nah rupanya ada lubang. Jadi dia itu menghindari lubang, dia begini, pada waktu dia begini, mobil yang dari sini set, kepotong ininya, kepalanya katanya kemana. Saya dengar itu saya aduh. Ya kita biasalah. Terus perempuan itu kalau dengar yang begitu sedikit histeris gitu ya rasanya. Kepalanya kemana? Maksudnya apa? Ya terbang kemana? Badan di mana? Oh my goodness gitu ya. Tapi ya saya akhirnya bilang ke teman saya lagi, saya cuma bilang, ya memang ya cara mati itu bisa beraneka ragam. Kapan saja. Ya, tidak butuh sakit diabetes atau sakit ginjal, ada masalah atau liver atau apa aja gitu ya. Tidak butuh itu. Dia sehat, tapi memang udah waktunya. Artinya saya dan saudara juga satu waktu akan dipanggil dengan cara yang who knows, tidak ada yang tahu. Mari bangun hidup yang benar. Jangan jadi orang Kristen yang abal-abal, yang kompromi sama pengajaran dunia. Yang kompromi sama keinginan dunia. Jangan jadi orang Kristen yang kompromi dengan keinginan nafsu saudara. Hidupmu tidak tahu kapan. Gilirannya nggak tahu kapan. Mari kerjakan keselamatan ini dengan baik. Jadikan Tuhan menjadi alasan untuk saya dan saudara hidup dan melayani Dia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Engkau Kristus yang hidup di dalamku. Kalaupun aku mati itu adalah keuntungan bagiku. Tetapi kalau aku harus hidup, maka hidupku harus memberi buah. Menjadi berkat bagi banyak orang. Bantu kami menemukan alasan yang tepat, yaitu anugerah, keselamatan, kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.